Ya, keberagaman yang ada di Indonesia meliputi adanya beberapa agama yang ada di Indonesia. Di antaranya agama Islam, agama Kristen, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Ya, walaupun berbeda agama, tetapi kita tetap saling menghormati dan menghargai. Ya, tidak boleh saling menjelek-jelekan atau bahkan malah berantem, ya, tidak boleh. Itu untuk membuat kita semakin bersatu, ya, karena perbedaan. Karena ada semboyan negara Indonesia, ya, Bhinneka Tunggal Ika, yaitu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, yang kedua adalah tarian daerah. Banyak tarian daerah yang ada di Indonesia, ya. Masing-masing daerah hampir memiliki ciri khas tarian daerah masing-masing. Nah, berikutnya adalah rumah adat dan suku bangsa serta pakaian adatnya. Juga masing-masing daerah itu memiliki ciri khas masing-masing dari pakaian adat, rumah adat, atau suku-suku yang ada di daerah tersebut. Dan yang terakhir adalah mata pencaharian yang ada di Indonesia. Seperti yang tadi Ibu ceritakan tadi, Indonesia dikenal sebagai negara maritim, ya, wilayah lautannya lebih luas. Maka mata pencaharian penduduk Indonesia sebagian besar juga bekerja sebagai nelayan karena Indonesia kaya akan hasil lautnya. Selain nelayan, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris. Apa itu negara agraris? Ya, sebagian besar penduduk Indonesia juga bekerja sebagai petani, ya, karena tadi wilayah Indonesia itu dilewati oleh garis khatulistiwa, membuat tanah yang ada di Indonesia itu subur, ya, jadi mudah untuk menanam atau bertani. Nah, selanjutnya adalah peta. Apa itu peta? Nah, peta, ya, tadi udah lihat peta, tapi belum tahu peta itu apa. Nah, di sini Ibu jelaskan. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Nah, fungsi peta untuk apa, ya? Nah, untuk memudahkan kita mencari suatu lokasi, suatu tempat di permukaan bumi. Selain itu, peta juga untuk menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi seperti benua, negara, gunung, danau, dan lainnya. Kita lihat contoh peta, ya. Sebuah peta biasanya ada judulnya. Nah, ini adalah judul peta. Peta Wilayah Kedaulatan dan Yurisdiksi Nasional Republik Indonesia. Nah, peta itu tadi untuk melihat tempat, ya. Nah, kamu ingin tahu Indonesia itu seperti apa? Kamu tidak mungkin kamu harus terbang mengelilingi Indonesia atau berkeliling ke Indonesia, itu akan memakan waktu dan biaya. Kamu cukup melihat peta saja, ya. Kamu bisa mengetahui kamu mau mencari Pulau Jawa, Jawa Barat, Karawang itu bersebelahan dengan apa? Nah, bisa dilihat di peta, ya. Ternyata sudah dekat dengan Jakarta, sudah dekat dengan Jawa Tengah, dan ada laut di sebelah utara, juga ada samudra di sebelah selatan. Nah, itu contohnya, ya, itu peta. Nah, sekarang ada satu lagi, denah. Hampir sama sebenarnya dengan peta. Denah adalah gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, dan tempat suatu daerah, ya. Cuma bedanya dengan peta, kalau denah biasanya daerah yang tidak terlalu luas, ya. Nah, fungsi denah juga hampir sama dengan peta untuk menunjukkan arah tujuan atau lokasi suatu tempat. Nah, di sini Ibu contohkan ada denah lokasi, biasanya ada di undangan, ya, undangan hajatan, pernikahan, atau hitanan. Biasanya orang tidak banyak tahu rumahnya di sebelah mana, makanya undangan itu biasanya dilengkapi dengan denah lokasi. Nah, denah itu juga selalu ada tanda ini, apa coba? Iya, tanda arah mata angin untuk menentukan arah utara sebelah mana, timur sebelah mana, selatan sebelah mana, dan barat sebelah mana.
sehingga lebih mudah dalam membaca Dena. Tapi untuk sekarang ya 2020 ini sekarang sudah lebih canggih. Di HP saja, dari HP ya, kita tinggal mengunduh aplikasi Google Map ya. Google Map kalian bisa dengan mudah tinggal ngetik kalian mau kemana tujuannya, itu tinggal klik nanti diarahkan. Sudah canggih ya. Nah itu karena kemajuan teknologi. Nah yang berikutnya adalah, nah tadi udah nih Ibu memaparkan materinya. Sekarang Ibu ada sedikit tugas ya buat kalian. Tugasnya apa? Nah ini, tulislah rangkuman di samping. Dari yang Ibu sampaikan tadi, ini ada beberapa rangkuman ya. Nanti kamu tulis di buku catatan IPS ya, muatan IPS, ditulis semuanya dengan rapih ya. Terus biar kamu tidak terlalu lama online-nya, bisa di screenshot. Jadi kamu tinggal nulis saja ya, tidak terlalu lama online sehingga memakan banyak kuota ya. Nah ini sekali lagi nanti rangkumannya ditulis di buku catatan IPS. Setelah itu, nah tugas yang kedua adalah kerjakan latihan di buku paket tematik halaman 48 dan halaman 141. Tapi bagian muatan IPS saja ya, jadi tidak terlalu banyak ya. Cukup bagian IPS saja. Kurang lebih cuma 5 nomor dan 5 nomor, berarti ada 10 nomor, itu juga pilihan ganda saja ya. Jangan lupa rangkumannya juga ditulis ya. Nah, cukup sekian dari Ibu. Jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, kamu boleh japri ke Ibu atau tulis di komentar yang di bawah uploadan video Ibu ini ya. Boleh japri langsung ke Ibu juga nggak apa-apa, boleh telepon, video call boleh. Nah, pembelajaran hari ini cukup untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya. Kita sama-sama belajar. Nah, tetap semangat dan jaga kesehatan kalian ya. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.